Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Septian Wibayan Hilendra dengan NIM 038. Di sini saya akan melakukan literatur review jurnal dengan judul prediksi untuk mendiagnosis penyakit hati pada pasien menggunakan algoritma KNN dan naive Bayes. Jurnal ini merupakan sebuah penelitian di bidang kesehatan yang berfokus pada pengembangan model prediksi untuk mendiagnosis penyakit hati pada pasien menggunakan dua algoritma klasifikasi yaitu KNN dan naive Bayes. Kemudian penelitian ini menganalisis variabel-variabel yang paling berpengaruh terhadap penyakit hati berdasarkan data pasien. Kedua, eh, kemudian algoritma KNN dan naive Bayes diimplementasikan dan diuji pada dataset pasien hati dari Indian Liver Patient Dataset atau ILPD. Selanjutnya, kinerja kedua algoritma dalam memprediksi penyakit hati dievaluasi dan dibandingkan menggunakan metrik evaluasi area under the curve atau AUC. Hasil penelitian ini juga dibandingkan dengan penelitian sebelumnya untuk menunjukkan peningkatan akurasi prediksi. Dengan demikian, jurnal ini merupakan karya penelitian yang secara khusus membahas penggunaan algoritma KNN dan naive Bayes untuk prediksi penyakit hati berdasarkan data pasien serta analisis dan evaluasi kinerja kedua algoritma tersebut. Selanjutnya di sini ada masalah utama. Pertama adalah diagnosis penyakit hati. Jurnal ini berfokus pada pengembangan sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit hati pada pasien. Salah satu masalah utama yang dihadapi dalam diagnosis penyakit hati adalah kompleksitas penyakit ini. Diagnosis yang tepat diperlukan untuk mengidentifikasi jenis dan tingkat keparahan penyakit hati pada pasien. Kemudian klasifikasi data, jurnal ini menggunakan algoritma KNN dan naive Bayes untuk mengklasifikasikan data pasien. Masalah yang timbul dalam klasifikasi data adalah memastikan akurasi dan keandalan model klasifikasi, memiliki fitur yang relevan, serta mengatasi masalah ketidakseimbangan kelas dalam dataset. Kemudian performa algoritma. Evaluasi performa algoritma merupakan aspek penting dalam jurnal ini. Masalah yang muncul adalah membandingkan performa antara algoritma naive Bayes dan KNN, serta menentukan metrik evaluasi yang tepat seperti area under curve atau AUC untuk mengukur kinerja model. Kemudian, yang selanjutnya pengumpulan dan pemeriksaan data. Jurnal ini mencakup tahap pengumpulan dan pemeriksaan data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Masalah yang mungkin timbul adalah kualitas dan kuantitas data yang dikumpulkan. Secara mengatasi noise, outlier, atau missing data dalam proses pemeriksaan data. Interpretasi hasil jurnal ini juga menekankan pentingnya interpretasi hasil yang ditemukan. Masalah yang relevan adalah memastikan hasil yang ditemukan konsisten dengan fakta atau hipotesis yang sudah ada, serta memvalidasi kebenaran temuan dengan literatur atau penelitian sebelumnya. Kemudian di sini ada yang diamati dalam penelitian ini. Pertama ada pengumpulan data. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data pada pasien yang menjalani pengobatan atau pemeriksaan medis di rumah sakit. Data ini menjadi dasar untuk analisis dan prediksi penyakit hati pada pasien. Kemudian pemeriksaan data. Setelah pengumpulan data, dilakukan proses pemeriksaan data untuk menghilangkan noise, outlier, atau missing data yang dapat mempengaruhi analisis dan prediksi. Tahap ini penting untuk memastikan kualitas data yang digunakan. Kemudian ada klasifikasi data. Data pasien diklasifikasikan menggunakan algoritma KNN dan naive Bayes. Klasifikasi dilakukan untuk membedakan pasien yang memiliki hepatitis dengan yang tidak terkena hepatitis berdasarkan tingkat gejala yang mereka alami. Kemudian ada evaluasi performa. Performa algoritma KNN dan naive Bayes dievaluasi menggunakan metrik evaluasi seperti area under curve. Hal ini dilakukan untuk menentukan
Sejauh mana model klasifikasi mampu memprediksi penyakit hati dengan akurasi yang tinggi. Kemudian analisis hasil, hasil analisis dan prediksi digunakan untuk mengevaluasi kinerja algoritma dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyakit hati. Hal ini dapat memberikan wawasan baru yang berguna bagi tenaga medis dan pasien dalam mengatasi penyakit hati. Sini ada metode penelitian atau tahap penelitian di sini. Yang pertama ada section, di sini data selection of disease patient at the hospital. Kemudian ada pre-processing, di sini ada missing data, outlier, double data, kemudian data is clean, kemudian selection of variable, selanjutnya yaitu dataset ready for prediction, kemudian transformation, kemudian process of prediction, yaitu ada dengan menggunakan naive Bayes algorithm dan KNN algorithm. Kemudian ada evaluasi dan comparison. Di sini ada hasil penelitian, yaitu ada tabel 2, significance of the influencing variables. Di sini ada variables dan importance variables. Di sini berdasarkan data pada tabel menggunakan perangkat lunak, kita ditemukan bahwa variabel yang mempengaruhi prediksi penyakit hati, bahwa nilai variabel penting lebih kecil dari 10%, sehingga bahwa variabel yang mempengaruhi penyakit hati ada 6 variabel, yaitu AFPOS, SGOT, usia, TB, DB, dan SGPT. Kemudian di sini ada eh, gambar variabel correlation. Di sini untuk memastikan korelasi antar variabel, maka diperoleh hasil seperti pada gambar tersebut. Kemudian di sini ada hasil penelitian. Di sini ada gambar yang sebelumnya memprediksi penyakit hati berdasarkan variabel yang mempengaruhi menggunakan algoritma naive Bayes dan KNN. Di sini gambar ini merupakan visualisasi distribusi data. Kemudian di sini gambar selanjutnya ada eh, pembuatan model naive Bayes dilakukan pada dataset yang terdiri dari 10 atribut yang merupakan atribut prediksi penyakit hati. Data tersebut kemudian divalidasi agar proses pelatihan dapat berjalan dengan cepat dan dapat digunakan untuk pelatihan. Tahap ini dibuat model pengolahan menggunakan software aplikasi Python. Sini hasil penelitiannya yaitu terdapat eksperimen dan pengujian model KNN. Di sini dilakukan prediksi dengan menggunakan algoritma KNN dengan N nilainya 7 seperti pada figur 6 dan hasil algoritma KNN seperti pada figur 7. Kemudian di sini ada hasil penelitian. Hasil pengujian algoritma naive Bayes dibandingkan dengan algoritma KNN dapat dilihat pada tabel 3. Dapat dilihat bahwa nilai akurasi berdasarkan AUC pada naive Bayes lebih baik daripada KNN, baik dalam data pelatihan 70% maupun 80% dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Kemudian di sini ada tabel 4, terjadi peningkatan berdasarkan hasil perbandingan didapatkan bahwa pada penelitian sebelumnya variabel yang mempengaruhi adalah variabel itu peningkatan bilirubin total, kemudian peningkatan SGPT, kemudian peningkatan SGOT,
Kemudian penurunan albumin sama sedangnya dalam penelitian ini sebanyak 6 variabel yaitu ALPOS, SGOT, usia, TB, DB, dan SGP. Dan ini memberikan peningkatan nilai kinerja model prediksi. Kesimpulannya di sini, berdasarkan hasil pengujian algoritma Bayes dan KNN untuk memecahkan masalah prediksi bagi pasien dengan penyakit hati atau tidak menggunakan aplikasi Python, data diambil dari UCI Machine Learning Repository, yaitu Indian Liver Patient Dataset (ILPD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kedua algoritma tersebut, algoritma Bayes memberikan nilai yang lebih baik daripada KNN dengan menggunakan 6 variabel dalam model prediksi, yang memberikan peningkatan akurasi dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya. Kemudian di sini terdapat saran. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk terus mengembangkan model klasifikasi menggunakan algoritma KNN dan NetBayes. Upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan akurasi prediksi dan performa model dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti fitur yang lebih relevan atau penggunaan algoritma yang lebih canggih. Kemudian di sini untuk meningkatkan keandalan dan validasi prediksi disarankan untuk mengumpulkan data yang lebih komprehensif dan representatif, data yang melibatkan lebih banyak pasien dengan variasi gejala dan karakteristik yang berbeda dapat membantu memperkuat model prediksi yang dikembangkan. Kemudian, disarankan untuk melakukan evaluasi dan perbandingan lebih lanjut antara algoritma KNN, naive Bayes, dan metode klasifikasi lainnya. Hal ini dapat membantu memahami kelebihan dan kelemahan masing-masing metode, serta memilih metode yang paling sesuai untuk diagnosis penyakit hati. Kemudian, mengintegrasi model klasifikasi dengan teknologi medis seperti sistem informasi rumah sakit atau sistem pakar dapat membantu dalam implementasi praktis dalam lingkungan medis sehari-hari. Sini yang saya harus pahami sebagai peneliti dalam membaca paper ini yaitu pahami dengan jelas tujuan peneliti yang dijelaskan dalam paper, pahami masalah yang ingin diselesaikan dan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Hal ini akan membantu memahami konteks dan relevansi penelitian. Kemudian, perhatikan dengan sesama metode yang digunakan dalam penelitian. Pahami langkah-langkah yang diambil penulis untuk mengumpulkan data, melakukan analisis, dan menguji hipotesis. Perhatikan juga algoritma yang digunakan, seperti KNN, naive Bayes, serta bagaimana data proses dan model dikembangkan. Kemudian pahami sumber data yang digunakan dalam penelitian, perhatikan bagaimana data dikumpulkan, jumlah sampel yang terlibat, dan karakteristik data tersebut. Pahami juga apakah ada proses pemeriksaan data yang dilakukan, dan bagaimana data tersebut direpresentasikan dalam konteks analisis. Kemudian perhatikan hasil yang disajikan dalam paper. Pahami temuan utama yang dihasilkan dari analisis data. Perhatikan juga matriks evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja model, apakah hasil tersebut konsisten dengan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian yang diajukan. Kemudian baca dengan cermat bagian diskusi dan kesimpulan penelitian, pahami interpretasi penulis terhadap hasil yang ditemukan dan bagaimana hasil tersebut dapat dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Perhatikan juga batasan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan arah penelitian masa depan yang disarankan. Kemudian pahami kelemahan potensial dalam penelitian ini, baik dalam metode, data, atau analisis. Identifikasi peluang untuk penelitian lebih lanjut yang dapat memperbaiki atau memperluas penelitian ini. Mungkin cukup sekian literatur review dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.